Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat peternak global milenial? Jumpa lagi bersama saya Dr. Hewan Sultan di acara Q&A Global Biotech Farm. Oke, hari ini kita akan khusus membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diseleksi oleh tim dari Global Biotech Farm ya. Khusus untuk hari ini kita akan membahas tentang reproduksi. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke kita ini adalah seputar reproduksi kambing dan domba atau untuk ruminansia pada umumnya gitu ya. Jadi mungkin ada 3 pertanyaan yang akan kita bahas. Jadi simak terus video kali ini. Yang pertama pertanyaannya yaitu ini kambing atau domba gitu ya, tidak birahi tapi tetap dikawinkan, apakah tetap berhasil gitu ya. Oke, teman-teman perlu dipahami bahwasanya birahi itu adalah bukti fisiologis bahwasanya ternak kita itu mengalami yang namanya ovulasi. Ovulasi itu adalah pengeluaran sel telur dari organ ovarium, yang mana organ ovarium ini berfungsi sebagai penghasil sel telur, yang nantinya sel telur dari ternak kita ini akan dibuahi oleh sel sperma dari pejantan ya. Jadi birahi itu merupakan salah satu tanda bahwa ternak kita ini mengalami ovulasi dan siap untuk dikawinkan. Akan tetapi apakah ada dia ini ovulasi tapi tidak birahi? Itu ada, tapi kejadiannya sangat jarang sekali. Nah, untuk peternak paling mudah memang diamati dari birahi, yaitu bengkak vaginanya, kemudian berlendir dan juga memerah itu. Jadi tanda birahi biasanya hanya 3 itu saja, bengkak, berlendir dan juga merah ya. Untuk peternak biasanya juga menambahkan yang namanya mungkin teriak-teriak gitu ya. Jadi kambing domba mengembi-embi terus-terusan terus bisa dibilang itu birahi. Ada juga dari peternak itu suka ekornya dikibas-kibaskan, itu mungkin salah satu tanda birahi, itu juga bisa. Tapi untuk yang paling jelasnya, dia di vaginanya akan ada bengkak, berlendir dan juga berwarna sedikit lebih merah gitu ya. Oke, pertanyaan kedua, Dok, apakah kambing hamil itu boleh disuntik atau tidak? Kalau disuntik atau tidak itu boleh Bapak dan Ibu ya. Jadi disuntik atau tidak itu boleh, tinggal nanti yang pertama cara menyuntiknya bagaimana, dan yang kedua yang disuntikkan ini apa gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau cara menyuntik kita itu benar, secara handling, secara perlakuan itu betul, cara menyuntiknya itu betul, lokasi penyuntikannya itu betul, tidak ada masalah. Tapi kalau kita handlingnya kasar, nyuntiknya sembarangan dan tidak tahu teorinya, tidak diberikan langsung kepada yang ahlinya, maka ini bisa berbahaya. Yang paling parah bisa terjadi keguguran hingga kematian fetus ataupun induknya. Nah, yang kedua, bahan apa yang kita suntikkan ini, yang kita masukkan ini bahan apa gitu ya. Ada beberapa obat-obatan seperti vitamin itu diperbolehkan untuk disuntik. Ya, akan tetapi pemberian obat-obatan lain seperti anti radang, antibiotik itu ada yang berbahaya dan ada yang tidak. Jadi ini perlu pengetahuan lebih lanjut dan sebaiknya tidak secara main-main gitu ya. Harus diberikan kepada yang memang berkompeten di bidangnya, yaitu dokter hewan. Jadi teman-teman jangan menggunakan pengetahuan yang sedikit untuk istilahnya mengambil resiko untuk ternaknya. Jadi lebih baik diberikan kepada yang memang berkompeten seperti itu. Oke, yang ketiga pertanyaannya yaitu bagaimana mempercepat masa birahi pada kambing dan domba. Ini pertanyaannya agak sedikit membingungkan. Maksudnya ini mempercepat masa birahi pada kambing dan domba itu saya bisa bilang tidak bisa. Karena mempercepat masa birahi artinya dia menyalahi aturan dari Tuhan gitu ya. Mempercepat ini mungkin bisa diartikan sebagai kita mempercepat untuk bisa birahi kemudian dikawinkan, cepat kawin gitu ya. Birahi yang dipercepat ini adalah hal yang sifatnya sudah pasti. Artinya ketika suatu ternak ini menuju atau mencapai usia tertentu atau bobot badan tertentu, maka ini baru bisa dia memberikan tanda-tanda birahi dan juga siap kawin.
pada dasarnya ternak itu harus melalui dewasa tubuh dulu, baru kemudian dia melalui dewasa kelamin. Artinya hal-hal seperti ini ada waktunya sendiri dan tidak bisa dipercepat. Tapi apabila ingin baik, maka yang harus diperhatikan adalah dia harus dewasa tubuh dulu, baru dewasa kelamin ya. Rata-rata ternak itu siap untuk dikawinkan dan hasilnya akan baik ketika dia sudah poel atau sudah tanggal gigi susunya gitu ya. Rata-rata itu akan menjadi lebih baik apabila sudah poel atau sudah tanggal giginya. Akan menjadi birahinya lebih bagus, kemudian hasil selama kebuntingan lebih sehat dan juga kelahirannya akan lebih normal seperti itu. Baik, itu tadi pembahasan kita mengenai reproduksi, teman-teman. Jadi, reproduksi ini sangat penting ya untuk teman-teman yang berkecimpung di sektor breeding ya. Kita harus paham betul apa yang dinamakan reproduksi, siklusnya bagaimana, dan juga SOP, penerapan SOP-nya mulai dari perkawinan, kebuntingan, kelahiran, hingga pada saat penyapihan kita juga harus paham. Oke, semoga bermanfaat untuk kehidupan beternak teman-teman sekalian. Saya akhiri, saya Dr. Hewan Sultan, salam peternak global milenial.